Dalam acara-acara reuni kita kadang mendengar, oh dia dulu pandai, tapi kok sekarang hidupnya seperti ini. Atau yang, wah dia dulu padahal kelihatannya paling terbelakang kalau di kelas kita, sekarang sukses. Nah, sudut pandang untuk memahami itu tidak bisa dilakukan kalau berdasarkan mindset tetap. Orang selamanya akan sama gitu. Tapi perlu mindset tumbuh. Demikian juga dalam hal pendampingan. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan itu berkaitan dengan pertama harus percaya dengan mindset tumbuh. Jadi karena apa harus percaya? Bukan sekedar percaya, tapi sudah terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar mindset tumbuh itu memang di masa depan itu bisa membuat kesuksesan baik dari orang maupun lembaga maupun wilayah. Jadi penting untuk melihat hal itu. Kalau kita lihat di lapangan, tanpa itu kiranya sulit melakukan pendampingan. Jadi bisa kita bayangkan kalau yang kita dampingi dan kita sendiri punya mindset yang tetap gitu, ya ngapain kita melakukan pendampingan? Sama seperti sudut pandang kenapa kita perlu selalu bertemu tiap pagi jam 6 dan kemudian sharing tiap Jumat dan kemudian dalam waktu 1-2 jam tergantung jenis pertanyaan maupun pertanyaan komentar yang ada di chatroom maupun di YouTube gitu. Kalau pertanyaannya atau komentarnya berat, maka kami di Kementerian Desa itu mengolahnya lebih lama. Tapi kalau komentar dan pertanyaannya itu sedikit dan bisa dijawab, maka kami cukup 1 jam. Nah, jadi semua bisa saling belajar. Kalau istilah Gus Koco itu sebagai pembelajar, itu memang perlu mindset tumbuh. Dan kita sudah coba buktikan melalui berbagai kegiatan bahwa kalau seperti sekarang, orang-orang yang hobinya mencari hal-hal baru, mindset tumbuh di situ. Ya. Suka dengan tantangan, tidak melihat sebagai masalah, tapi melihat sebagai tantangan, sehingga ada keasikan untuk melakukan penyelesaian atau menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi beberapa pendamping itu sudah mengirimkan WA mengenai kebutuhan dari pendamping itu sendiri. Apa saja pelatihan, peningkatan kapasitas yang dibutuhkan. Ada hal yang mengejutkan misalnya, bahwa kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan pengetahuan yang relatif dasar. Yang dulu di tahun 2015 itu sempat dirumuskan bersama oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Seperti kebutuhan tentang bagaimana penyusunan peraturan desa, kebutuhan tentang keterampilan pengelolaan administrasi dan keuangan desa, seperti itu. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang dasar ini kiranya bisa segera dipenuhi. Kemudian kalau kami dan tim melihat berbagai kebutuhan yang disampaikan pendamping melalui klub SDGs desa, di situ juga mulai muncul kebutuhan-kebutuhan teknis yang lain. Jadi kebutuhan bagaimana cara pengelolaan BUMDes. Perlu kami sampaikan ini, Gus Koco, kerabat desa, Gus Nasrun sudah membuat analisis kualitatif bahwa pengembangan BUMDesa dan BUMDesa bersama itu untuk saat ini itu 3% tergantung kepada timnya Pak Hoho.
Pak Nugroho untuk proses-proses administrasi sampai menjadi badan hukum. Nah, yang 97% itu sangat tergantung kepada bagaimana kinerja para TPP di lapangan. Mengapa demikian? Karena soal administrasi nama dan kemudian administrasi badan hukum ketika sudah didaftarkan dokumen tetap jauh lebih cepat dan jauh lebih sedikit yang mengirimkan daripada yang sudah punya surat dari Gus Halim tentang nama tapi tidak mendaftarkan untuk badan hukum. Nah, itu yang jumlahnya sampai 97% dari total BUMDes yang mendaftar itu. Artinya memang benar bahwa ada kebutuhan peningkatan kapasitas yang sangat detail dan praktis dari TPP, terutama untuk BUMDes. Dan itu justru itu yang boleh dikatakan hampir 100% ya, 97% berpengaruh terhadap kesuksesan BUMDes di lapangan saat ini. Kemudian juga ada dari klub SDGs desa itu yang menyatakan kebutuhan tentang hal-hal atau keterampilan khusus. Ada yang sudah menyebut ikan nila, ada yang sudah menyebut beberapa tanaman, ada yang menyebut sampai sorghum. Sorghum ini persoalan lain. Di zaman Jepang, kalau kita mendengar istilah itu, artinya kelaparan. Kalau sekarang ada desa-desa yang sudah mengembangkan dengan narasi yang berbeda, yaitu di sana karbohidratnya itu bisa rendah, kemudian sehingga dengan demikian peluang untuk gemuk jadi rendah, dan di situ ada khasiat yang lain. Jadi narasinya bukan lagi soal kelaparan misalnya seperti itu. Kemudian beberapa hal yang lain juga itu menunjukkan bahwa memang benar di lapangan itu pendamping masih didudukkan sebagai penyuluh. Jadi bahkan sampai di pertemuan-pertemuan formal, bagaimana kalau ada desa terkena kasus korupsi, kesalahan administrasi keuangan, itu di forum formal itu disebutkan bagaimana itu pendamping desa, kenapa sampai kepala desanya seperti itu. Kemudian kalau di sana ada masalah banjir dan sebagainya tidak teratasi, kemudian di forum formal disebutkan, loh pendampingnya kan ada, kenapa tidak segera ikut mengatasi. Jadi publik terutama di forum formal bisa jadi memang masih punya narasi pendamping itu sama dengan penyuluh. Kemudian di pihak lain, beberapa kepala desa itu menuliskan di WA, kenapa pendamping sekarang tidak pernah memberdayakan kami, tapi hanya mengambil data saja gitu. Jadi perlu disampaikan kenapa konsentrasi dari Gus Halim itu pada peran pendamping untuk pendataan itu memang yang pertama melihat secara faktual bahwa banyak orang yang mengatakan pendamping bisa ini itu, mengatur ini itu, tentu saja itu punya pengalaman yang panjang antara lain dari PNPM Mandiri Pedesaan. Sangat penting untuk pengesahan berbagai rencana-rencana pembangunan desa yang didanai dengan dana PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.